teman-teman, kita jumpa lagi di channel Master Catur. Pada video kali ini saya akan kembali membagikan sebuah partai catur yang benar-benar indah dengan langkah-langkah yang brilian yang dimainkan Mikhail Tal. Di partai kali ini Tal melakukan korban besar-besaran, menteri dan benteng dikorbankan untuk menciptakan kombinasi skakmat indah hanya dengan bidak dan kuda. Partai Tal ini termasuk salah satu partai skakmat terindah dan menakutkan dalam sejarah catur. Sekarang mari kita lihat partainya. Partai ini dimainkan tahun 1988, putih dipegang oleh Mikhail Tal dan hitam dipegang oleh Katie Forbes. Di sini Tal mulai bidak E4, hitam bidak C5. Ini adalah pertahanan Sisilia yang sangat terkenal. Putih kuda F3, hitam bidak D6, putih bidak D4, hitam bidak pukul bidak, putih kuda pukul bidak, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam bidak G6. Ini adalah pertahanan Sisilia varian Sisilia Naga. Di sini Tal gajah E3, hitam gajah G7, putih bidak F3, hitam kuda C6, putih menteri D2, hitam rokade, putih gajah C4, hitam kuda D7. Di sini Tal mulai menyerbu dengan bidak di sayap raja, bidak maju H4. Hitam kuda D6 mengimbangi di sayap menteri. Dia mengancam gajah. Di sini Tal gajah mundur ke B3. Forbes kembali. Kuda A5 mengancam bidak di B3. Mengancam gajah di B3. Karena gajah ini termasuk gajah yang sangat berbahaya. Tal tidak peduli dengan ancaman hitam. Dia terus rencananya bidak maju H5 membongkar sayap raja hitam. Di sini Forbes kuda C4 mengancam menteri dan gajah sekaligus. Tal menteri E2, hitam kuda pukul gajah, putih menteri pukul gajah, hitam kuda pukul gajah, putih bidak pukul kuda, hitam gajah D7, di sini Tal rokade panjang. Dia tidak peduli serangan di sayap menteri. Hitam bidak maju E6. Di sini Tal mulai memajukan bidak F-nya ke F4. Hitam menteri B6 mulai mengarah ke sayap menteri sambil mengikat kuda di
D4. Di sini tal tidak peduli, dia memajukan bidak F5-nya. Hitam bidak pukul bidak F. Putih bidak pukul bidak. Hitam raja ke H8. Di sini tal benteng H F1, rencananya untuk memajukan bidak ke F6, menjebak gajah. Dan di sini tentu hitam mendahului gajah pukul kuda. Di sini tal benteng pukul gajah. Hitam bidak maju E5 mengancam benteng. Dan di sini tal tidak mempedulikan benteng, dia menteri H6. Nah, di sini coba teman-teman bayangkan. Tapi ingat, kita analisa buah tidak digerakkan di papan catur. Sebab kalau itu kita lakukan, manfaatnya sangat sedikit. Karena dalam main catur kita analisa hanya bisa dalam otak saja. Maka khusus channel saya ini mengajak teman-teman untuk menganalisa cukup dengan otak saja, tanpa menjalankan buah papan catur. Dan ini sangat banyak manfaatnya untuk meningkatkan kemampuan analisa kita. Di sini seandainya bidak E pukul benteng, tentu hitam akan mat dengan menteri skak ke F6, raja tentu terpaksa ke G8, dan putih melanjutkan bidak maju H6, dan satu langkah lagi mat di G7 tidak bisa dilindungi. Jadi di sini bidak tidak mungkin memukul benteng, dan di sini hitam menteri pukul benteng. Tal menteri F6 skak, raja terpaksa ke G8, di sini tal kuda D5, ini kuda memang tidak bisa dipukul karena situasinya seperti tadi juga, hitam akan mat. Maka di sini hitam lebih memilih memainkan benteng. Sebenarnya di sini langkah terbaik untuk hitam ya. Sebelum kita jalankan langkah partai, kembali mari kita analisa dalam otak. Itu langkah yang terbaik untuk hitam. Itu bidak maju H6 dan putih menteri pukul bidak. Terus hitam baru menteri pukul kuda, dan di sini putih benteng F3 mengancam skak mat ke G3, dan di sini hitam terpaksa bidak maju F6 melindungi mat, dan di sini putih skak abadi dengan menteri G6, raja terpaksa H8, menteri G6, H6 dibolak-balik. Itulah remisnya.
Jadi itu langkah terbaik dalam posisi ini. Tapi di sini hitam lebih memilih benteng E8. Dan di sini tal menteri skak TG5, raja H8, bidak maju H6, ancaman mat di G7. Kalau di sini mat G7 dilindungi oleh benteng, maka menteri skak ke F6 dan satu langkah kemudian mat. Dan di sini tentu hitam bidak maju E4 sehingga titik mat di G7 dilindungi dengan menteri di D4. Dan di sini tal bidak maju F6 menutup bantuan menteri hitam ke petak G7. Dan putih tetap mengancam mat. Dan di sini satu-satunya langkah untuk hitam menyelamatkan raja atau peta G7 tentu benteng ke G8. Dan disinilah kembali tal melakukan kombinasi indah dengan korban menteri ke G7 skak, dan hitam terpaksa pukul menteri, putih bidak pukul benteng skak, hitam raja terpaksa ke G8, dan di sini tal menutup dengan skak indah kuda ke E7 skak. Nah teman-teman, itu tadi sebuah partai catur yang benar-benar indah dan brilian dari Mikhail Tal. Semoga partai ini bisa menginspirasi Anda dalam bermain catur. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.